Dakta Radio Bijak menghargai, cerdas memotivasi pukul 8.10 menit waktu Indonesia Barat. Dan rekan Dakta, seperti yang sudah kami informasikan sebelumnya, bahwa di pagi hari ini hingga ke pukul 9 waktu Indonesia Barat kita akan berbincang bersama founder Rumah Wirausaha, yaitu Ustadz Valentino Dinsi MMMBA. Tetapi karena beliau pagi hari ini masih terkena kemacetan, kita akan berbincang terlebih dahulu bersama beliau melalui saluran telepon. Assalamualaikum Ustadz Valentino. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah Mbak, biasa. Jakarta, Bekasi macet di tengah jalan, ada truk melintang tadi. Posisinya di mana persisnya ini Pak Valentino? Ini alhamdulillah sudah lancar, sudah menuju tol gerbang keluarnya Bekasi Barat. Oh, gerbang keluar Bekasi Barat. Iya, tadi dikarenakan ada kemacetan. Ada truk yang pecah banyak di tengah jalan tadi. Truk yang pecah ya. Ya, Ustadz Valentino Dinsi, kita kesekian kalinya berbicara seputar usaha, lalu juga wirausaha dan juga yang lain-lainnya. Nah, tetapi topiknya pagi hari ini sangat menarik. Semua bisa menjadi pengusaha. Tetapi apa yang menjadi hal yang menarik dengan mengangkat topik semua jadi, bisa menjadi pengusaha? Rekan Dakta yang dirahmati Allah, bahwa mengapa kami mengangkat topik semua bisa jadi pengusaha? Karena memang pada hari ini topik wirausaha atau entrepreneurship menjadi sesuatu yang isu utama baik di Indonesia dan di dunia. Nah, khusus untuk di Indonesia, saya melihat bahwa dengan pertumbuhan Indonesia yang luar biasa, yaitu rata-rata 6,2% per tahun, di mana selama 6 tahun pada posisi itu, artinya Indonesia pada posisi nomor 2 pertumbuhan ekonomi tertinggi di dunia setelah Cina. Dan banyak para analis maupun PBB maupun PricewaterhouseCoopers mengindikasikan bahwa kalau hal ini terus terjadi, maka pada tahun 2030 Indonesia akan berada pada urutan nomor 5 negara terkaya di dunia, dan pada tahun 2050 Indonesia akan pada urutan 5 besar di dunia. Nah, yang jadi pertanyaan saya adalah, siapakah yang menikmati kekayaan dan pertumbuhan Indonesia yang luar biasa itu? Ternyata kekayaan yang luar biasa itu dinikmati tidaklah oleh kebanyakan masyarakat Indonesia, kecuali hanya dinikmati oleh 40 orang terkaya di Indonesia. Jadi kapitalisasi pada hari ini, ekonomi kita 1.800 triliun pada tahun ini, dan itu dikuasai oleh 40 orang saja. Nah, itu sebabnya gerakan satu keluarga satu pengusaha yang saya canangkan, dan semua bisa jadi pengusaha itu harus dikomunikasikan sehingga kegairahan semangat orang Indonesia, masyarakat Indonesia untuk menjadi pengusaha, sehingga pada akhirnya kita menjadi bangsa dan menjadi keluarga yang menikmati pertumbuhan ekonomi itu, insya Allah. Ustadz Valentino, orang menjadi pengusaha, masing-masing orang ini mempunyai, ya katakanlah, keunikan masing-masing dan juga kesenangan mereka masing-masing. Yang menjadi pengusaha sudah nyaman di zona mereka, tetapi yang belum menjadi pengusaha, yang sekarang ini bekerja di sebuah perusahaan, mereka lebih nyaman di tempat mereka sekarang. Tetapi apa sesungguhnya menjadi kelebihan antara pengusaha dan pegawai itu sendiri? Yang jelas ini pengalaman saya pribadi sebagai pengusaha saat ini, paling tidak yang saya miliki kebebasan waktu yang luar biasa. Saya bisa siang-siang mengantar anak saya bisa pergi kantor kapan saya mau, dan juga saya pulang kapan saya mau. Tergantung berapa target yang saya ingin capai. Kalau saya ingin mencapai sedikit, maka saya malas-malasan aja. Tapi kalau saya ingin banyak, saya harus lebih giat lagi bekerja. Paling tidak kebebasan waktu sehingga bisa bersama dengan istri dan anak itu sesuatu yang luar biasa, yang tidak saya miliki ketika saya menjadi direktur utama di sebuah perusahaan. Saya lihat anak saya pergi, anak saya masih tidur, dan saya pulang, anak saya sudah tidur lagi. Itu satu hal yang hilang begitu besar dalam kehidupan saya. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu saya dari segi penghasilan. Ketika saya bekerja sebagai karyawan, walaupun gaji saya pada tahun 2000 cuma 9 juta, tapi ya begitu yang terjadi, tidak cukup dan tidak cukup. Tapi ketika saya menjadi pengusaha, saya sendiri yang menentukan berapa besar waktu dan berapa besar penghasilan yang bisa saya hasilkan. Dan saya pikir ini sesuatu yang didambakan oleh semua orang ya. Tapi bukan berarti bekerja di kantor itu jelek ya, tapi itu sebuah pilihan saja. Dan setiap pilihan itu ada konsekuensi yang harus kita bayar. Iya, kalau kita posisikan dengan seorang pegawai, apakah mereka juga bisa menjadi seorang pengusaha, dan bagaimana ini mereka bisa membagi konsentrasi antara diri mereka sebagai seorang pengusaha dan juga mereka sebagai pegawai yang harus stay di sebuah tempat ini? Ya, jadi begini, jadi bukan saya menyuruh orang untuk menjadi pengusaha. Ya, jadi kadang-kadang menjadi pengusaha itu adalah panggilan jiwa, kadang-kadang menjadi guru panggilan jiwa, kadang-kadang menjadi ustadz panggilan jiwa. Dan betapa indahnya, betapa nikmatnya kalau kita bekerja berdasarkan panggilan jiwa kita. Nah, yang hari ini saya kampanyekan adalah gerakan satu keluarga satu pengusaha. Silakan bapaknya bekerja, tapi ibunya atau anaknya ada yang jadi pengusaha.
Kenapa begitu? Dan ternyata salah satu rahasia orang kaya yang saya pelajari langsung dengan orang-orang kaya. Jadi profesi saya Mbak Siva sebagai seorang penulis buku, saya banyak menulis tokoh-tokoh dalam buku saya seperti Khairul Tanjung, Babang Ramadi, Ciputra, Mulyadi Sudibyo, dan macam-macam. Dan alhamdulillah saya sudah bertemu dengan satu demi satu. Dan saya belajar dari mereka, dan salah satu rahasia mereka, dan salah satu rahasia adalah yang disebut dengan bahasa Inggris itu multiple source of income. Atau mereka memiliki sumber penghasilan lebih dari satu. Nah, kalau Anda bekerja, mendapat gaji di kantor, ini siklus yang terjadi seperti yang saya alami puluhan tahun yang lalu. Yaitu Anda bekerja, pagi, pulang sore, kemudian itu dilakukan selama 20 atau 22 hari, nanti di akhir bulan Anda dapat gaji. Begitu dapat gaji, Anda keluarkan, langsung bayar listrik, telepon, air, sekolah anak, dan macam-macam. Habis semuanya, Anda nunggu lagi 1 bulan berikut lagi untuk dapatkan itu semua. Nah, itu berisiko sekali hidup seperti itu. Nah, kalau satu keluarga ini tercapai, maka istri Anda memiliki penghasilan atau anak menghasilkan. Artinya apa? Gaji Anda habis untuk kebutuhan hari, tapi Anda memiliki saving atau yang bisa Anda gunakan untuk investment, sehingga itu tumbuh dari waktu ke waktu. Dan sesungguhnya itulah rahasia orang kaya memiliki multiple source of income atau punya sumber penghasilan lebih dari satu. Oke, baik Ustaz Valentino, kita masih akan lanjutkan kembali perbincangan kita dan mudah-mudahan bisa sampai di studio juga ya. Dan kita masih akan lanjutkan kembali dan kita ajak rekan Dakta untuk bergabung di 8816363, SMS di 0815111007. Rekan Dakta, untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami, kita masih berbincang bersama founder Rumah Wirausaha, ada Ustadz Valentino Dinsi MMMBA. Beliau masih dalam perjalanan, tetapi berharap mudah-mudahan juga cepat sampai di studio Radio Dakta agar bisa berbincang langsung bersama kita. Tetapi sembari menantikan beliau, kita masih tersambung di telepon. Ustadz Valentino. Ya, Mbak. Ya, kalau tadi kita sudah mengurai apa sih sesungguhnya kelebihan pengusaha dan pegawai. Nah, kalau kita adalah orang yang pertama kali akan memulai usaha, karena biasanya seorang pengusaha atau baru akan melakukan usaha identik dengan yang namanya modal, biasanya seperti itu. Nah, apakah modal ini juga identik dengan uang atau bahkan bisa merubah paradigma para pengusaha-pengusaha yang baru ini? Justru itu yang kami lakukan. Kami merubah dulu paradigma berpikir para calon pengusaha tentang masalah bisnis. Jadi ada dua kesalahan pengusaha pemula atau pengusaha-pengusaha yang baru-baru lah gitu, apabila mereka berbicara tentang masalah modal. Ketika disebut kata-kata modal, yang ada di otak mereka adalah uang. Ustadz, saya nggak punya modal, saya nggak punya uang. Padahal modal itu tidak identik dengan uang. Kadang-kadang kita bisa gunakan ide, gagasan, relasi kita, kemauan, kejujuran, dan banyak sekali yang bisa digunakan sebagai modal. Nah, yang kedua, memang betul kadang-kadang dalam bisnis yang dalam jumlah skala besar kita butuh modal yang namanya uang. Tapi lagi-lagi mereka salah mengartikan tentang masalah uang itu sendiri. Mereka pikir harus uang mereka sendiri. Kita bisa pakai uang bank, uang teman, uang saudara, uang koperasi, uang segala macam. Salah satu guru saya, Khairul Tanjung, itu ketika dia mengakuisisi Carrefour 17 triliun, saya tanya, apakah pakai uang Mas Khairul Tanjung? Tidak, dia gunakan uang konsorsium 4 bank besar di luar negeri. Jadi lagi-lagi tentang masalah uang itu, tentang masalah bagaimana paradigma itu yang dibongkar. Itu sebabnya, kalau dalam seminar kami ajarkan 8 cara bisnis tanpa modal. Itu yang kita ajarkan dalam pelatihan-pelatihan kami. Ya, nanti juga rekan Dakta bisa mengikuti pelatihan ini akan dilangsungkan kapan, Ustaz? Kita cuma sebulan sekali, Mbak. Jadi khusus untuk bulan Juni besok, kalau bulan ini sudah dilakukan 2 minggu yang lalu, untuk bulan depan tanggal 29 Juni kembali di UI Salemba, insya Allah. UI Salemba ya. Ini kalau rekan Dakta ingin ikut bergabung dalam kegiatan ini, mendaftar kemana mereka? Jadi kalau untuk seminar atau untuk jadi anggota Rumah Wirausaha, dan otomatis nanti ikut seminar untuk program Goldnya, mereka jadi anggota Rumah Wirausaha, Anda bisa langsung SMS saja, SMS nama, kemudian kirim ke 021 50 59 95 59 021 50 59 95 59. Alhamdulillah saya sudah sampai di halaman Radio Dakta. Oke, baik, kita masih akan lanjutkan kembali dan rekan Dakta, Anda jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan berbincang kembali bersama Ustadz Valentino Dinsi.
Dakta Radio Bijak Menghargai, Cerdas Memotivasi. Dan rekan Dakta, kalau tadi kita masih berbincang bersama Ustadz Valentino Dinzi melalui telepon, syukur alhamdulillah pagi hari ini sudah sampai di studio. Ini sudah lebih awal dipersiapkan, tetapi ternyata di tengah jalan ada peristiwa atau kejadian yang tidak di begitulah luar. dalam hidup. Banyak hal yang di luar kendali kita. Itu sebabnya kita bertawakal kepada Allah. Fa iza azamta fatawakal Allah, itulah yang harus kita lakukan. Karena banyak hal yang memang kita tidak bisa mengontrolnya. Makanya seberapa hebat pun yang kita lakukan, termasuk di dalam bisnis, Mas Iva, ketika kita sudah berusaha dengan sungguh-sungguh, maka selanjutnya pasarkan kepada Allah. Kebanyakan kita enggak, udah pasar aja deh, gue pasar aja sama Allah. Enggak begitu. Ya dalam Islam itu kalau kami memahami, Rumah Wirausaha memahami bahwa lakukanlah segala sesuatu dengan optimal, dengan sampai titik yang kita tidak mampu lagi untuk melakukannya, sudah betul-betul puncak, baru pasarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tadi ngobrol tentang semua bisa menjadi pengusaha. Ya, semua bisa jadi pengusaha. Tentang hal ini juga ternyata nanti akan ada seminar yang akan dilaksanakan pada tanggal 29 Juni di UI Salemba. Nah, Ustadz Valentino, ini kan sudah angkatan keberapa ini? Ke-30. Angkatan ke-30 tentunya. Dan luar biasanya ini 30 Jakarta ya. Iya. Saya sedang keliling Indonesia dan alhamdulillah bulan depan kita akan buka 5 perwakilan kita di 5 provinsi Rumah Wirausaha Entrepreneur Center. Jadi berupa gedung. Jadi Rumah Wirausaha Entrepreneur Center itu sebuah gedung yang di dalamnya ada 14 aktivitas. Besok saya harus ke Kalimantan lagi, kemarin besok ke Aceh, dan jadi insya Allah harapan kami Rumah Wirausaha Entrepreneur Center ini dalam tahun ini kita akan buka di 34 provinsi paling tidak, dan saya usahakan untuk di 20 negara. Karena ini yang kita bentuk adalah network, jaringan yang kita bentuk itu sesungguhnya. Dari Kemayoran kita sapa terlebih dahulu, ada rekan Dakta, terputus ya. Jadi kalau sudah angkatan ke-30 kan tentunya seminar ini menjadi satu pilihan masyarakat. Apalagi masyarakat yang ingin mengetahui apa sih yang harus mereka lakukan ketika mereka ingin bisnisnya sukses. Nah, dari seminar-seminar yang ada sekarang ini, apa yang membedakan seminar yang dilaksanakan oleh Ustadz Valentino? Yang membedakan itu kami memberikan sesuatu yang sudah terbukti. Jadi kalau banyak orang memberikan motivasi, mereka tidak punya pengalaman ya, atau sedikit pengalaman. Kalau saya alhamdulillah yang kami lakukan sudah terbukti, dan alhamdulillah kemarin ketika di Pekanbaru, ketika saya memberikan ada briefing dengan sekelompok orang di sana, briefing tentang bisnis dan rencana pembukaan rumah wirausaha, itu ada lagi-lagi orang, Pak Ustadz, saya bilang, Bang Valen, dia manggil saya Abang. Bang, saya ini berinteraksi dengan Abang, baca buku Abang, belajar sama Abang, itu 5 tahun yang lalu. Sekarang saya udah jadi pengusaha properti, dan omset saya sebulan hampir 10 miliar. Itu cerita kayak gitu sering kali terjadi. Dan kemarin ada salah satu murid saya datang ke kantor saya di Ciracas, namanya Zaili. Dia bilang, alhamdulillah Pak Ustadz, dia masih kuliah di IKIP. Alhamdulillah Pak Ustadz, sekarang usaha udah jalan. Usaha apa Zaili? Saya bilang, ya Pak Ustadz lupa, usaha apa? Busana Muslim. Sekarang berapa omset saya? Alhamdulillah Pak Ustadz udah 45 juta, subhanallah. Oke, dari Pondok Gede ada Pak Agus yang ingin bergabung dengan Ustadz. Assalamualaikum Pak Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pagi hari ini Pondok Gede, Pak? Alhamdulillah. Sudah memulai usaha atau baru memulai, Pak Agus? Ya, saya udah usaha. Sudah usaha. Ingin tanya lagi ya, silakan dengan Ustadz Valentino. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Agus. Iya nih, Ustadz, saya sebenarnya pengen sekali ikut sebenarnya course Valentino, cuman biayanya mahal sekali. Iya. Bisa nggak ada potongan biaya itunya? Ya. Oke, ada lagi Pak Agus? Terus yang kedua, saya kan punya rencana mau nambah usaha, mau kredit barang-barang gitu, kreditnya. Jadi sistemnya tuh syariah gitulah. Ya. Pengennya. Ya. Itu sebaiknya untuk langkah awalnya itu gimana gitu. Ya. Itu aja. Baik. Terima kasih Pak Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi kalau mahal itu relatif ya. Memang untuk menjembatani itu kami sekarang buka 2 harga. Yang pertama 250.000, yang satu lagi 750.000. Jadi kalau untuk jadi anggota Rumah Wirausaha Entrepreneur Center itu 750.000. Itu mendapatkan benefitnya macam-macam. Ada 13 benefit, otomatis dapat seminar segala macam lah. Ya, kalau 750.000 itu bisa seminarnya 2 kali. Ya, kemudian kalau nggak mampu yang itu ya ikut yang 250.000 aja. Ya, tapi banyak hal yang hilang ya. Jadi insya Allah silakan Pak Agus tinggal pilih aja. Ya, tinggal pilih aja. Kemudian yang kedua kalau tentang masalah kredit itu adalah yang pertama adalah jelas dulu barangnya pasti dulu. Ya, cari yang berkualitas. Kemudian Bapak tentukan saja bagi hasilnya berapa, atau katakan jadi semacam kayak di bank syariah tuh dibeli dulu sama bank syariah, dijual berapa kan, kayak gitu insyaallah. Oke, di Kemayoran kembali bergabung Pak Masito. Assalamualaikum Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah usaha apa Pak Masito? Sembako sama isi ulang sama
pulsa sama ini biro jasa. Yes. Pulsa dan biro jasa. Silakan Pak. Ya, mau nanya Pak Ustaz Alintin. Silakan Pak Agus. Saya pengen ikut seminar. Cuman waktunya jam siang selalu. Pagi Pak. Dari jam 9 sampai sore. Hari Sabtu. Tanggal berapa? Tanggal 29, masih lama ya, sebulan depan. Oh, bulan depan tanggal. Iya. Diatur waktunya Pak dari sekarang. Berapa tadi ya? Ada dua Pak, harganya ada yang 250.000, ada yang 750.000. Nanti bisa dilihat di bisnis 2121. Paling nggak SMS saja dulu. SMS nama Pak Agus ke 5059 9559. Nanti Pak Nidi akan menjelaskan, tinggal pilihannya tergantung Pak Agus sendiri insyaallah. Oh, gitu. Ini yang pertama gini, kan banyaknya persaingan Alfa Indomaret kan mempengaruhi gitu ya Teh. Yes. Gimana menyikapinya itu biar Baik. kalah saing gitu. Oke, baik. Ya, baik. Ya, makasih Tat. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dijawab ada Pak Supriyanto di Bekasi. Assalamualaikum Pak Supriyanto. Pak Supriyanto, assalamualaikum. Halo. Iya, Pak Supriyanto terputus, bisa hubungi kami kembali. Silakan Ustaz. Ya, jadi capek deh kalau ngelawan Alfamart, Indomaret dan pasti wajib mati lah kayak gitu, bener. Nah, kalau bersaing dengan mereka, saya kasih contoh kasus. Di dekat rumah saya ada minimarket juga namanya Tampi. Dikepung Mas Ipa oleh Alfamart, Indomaret. Kan kalau orang lihat gitu udah innalillahi aja. Nah, kalau bersaing dengan harga, bersaing dengan kualitas, bersaing dengan jumlah pasti kalah. Nah, dia bersaing dengan sisi yang lain. Apa? Kelebihannya satu, Pak Agus nih perhatikan. Assalamualaikum, Tampi. Saya mau pesen gas dong. 1, apalagi Bu? Aqua 1 galon, apalagi Bu? Telur 1 kilo. Baik Pak, dia. Itu nggak lama, 15 menit paling lama diantar ke rumah. Jadi dia bersaing dari sisi servis. Nah, Pak Agus mampu lakukan itu juga. Insya Allah kalau Pak Agus lakukan itu, kenapa? Alfamart, Indomaret nggak bisa diantar, tapi dia bisa diantar. Dan yang terjadi apa? Sekarang usahanya berkembang, bahkan tidak cuma di sembako saja, artinya kebutuhan rumah tangga, tapi sekarang sudah ada laundry-nya, ada transportasinya, itu luar biasa. Oke, Pak Supriyanto, assalamualaikum. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak. Valentino. Ya, silakan Pak. Terima kasih Pak. Jadi gini, saya waktu itu punya usaha, namun karena terlalu jauh mungkin manajemen jaga waktu. Yes. Akhirnya saya tutup. Terus saya beralih ke pertanian Bapak. Ya. Namun saat ini saya masih bekerja di salah satu instansi pemerintah. Ya. Namun belum diangkat, masih honorer. Ya. Dan saya sendiri juga ada usaha jual beli online, baik ya. online ataupun secara toko ya. Nah, yang perlu saya tanyakan gini Pak, untuk usaha pertanian saya mungkin 4 bulan sekali baru ada penghasilan. Terus yang jual beli ini ya alhamdulillah tiap bulan ada. Ya. Namun waktunya memang sangat tersita. Ya. Kadang malam-malam harus antar barang dan lain-lain. Ya. Salah satu hal yang saya ada kendala itu, saya itu belum bisa meninggalkan atau tidak bisa mungkin meninggalkan kerja saya di sini sebagai salah satu instansi pemerintah walaupun itu honorer. Ya. Kira-kira menurut Pak Ustadz apa sih yang untuk bisa memajukan usaha saya, dan apakah itu bisa disebut multi incoming gitu? Ya. Baik. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dijawab Ustaz, satu lagi dulu kita terima Pak Catur. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak Catur pagi hari ini? Sehat. Nampaknya semeringah atau karena usahanya juga sedang meningkat pagi hari ini. Alhamdulillah. Ya, usahanya apa Pak Catur kalau boleh kita tahu? Ya, selamat pagi. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Silakan Pak Catur. Ya, saya Catur Pak Valentino. Saya ada beberapa usaha. Salah satunya bengkel mobil, rumah makan, laundry gituan. Ya. Selain itu saya juga masih bekerja di salah satu instansi BUMN Tanjung Priok. Baik. Yang saya tanyakan dari usaha sekian itu kan yang mau manajemen bukan saya, orang lain gitu. Terus omset juga tidak terlalu baik tinggi. Lah, artinya kan kualifikasi sama orang lain. Satu itu langkah-langkah apa yang untuk meningkatkan omset itu, dan saya
ya kompetitornya kan saat ini luar biasa ya, khususnya untuk bengkel mobil gitu. Satu itu. Kedua juga saya ingin ikut seminar tadi, mohon infonya, nomor telepon dan waktu ininya. Terima kasih Pak Valentino. Ya, sama-sama Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Catur, Pak Supriyanto tadi. Ya, jadi Pak Catur, Pak Supriyanto ini sama ya. Artinya tadi Pak Supriyanto bangkrut karena dia tinggal, nggak diawasin. Ya, Pak Catur ini nggak berkembang karena juga dia kurang kontrol. Ya, dan juga terlalu banyak. Ya, terlalu banyak mau ini mau itu segala macam. Ya, saya kembali itu ke Pak Supriyanto. Jadi nanti di seminar itu jangan lupa Bapak tanya, Pak, kapan saatnya saya keluar kantor? Ya, jadi ada namanya exit strategi. Jadi nggak bisa ngomong exit strategi ilmu ini kalau nggak pernah jadi pegawai. Saya alhamdulillah 2 kali pensiun sebagai manajer dan sebagai direktur utama. Sehingga saya tahu kapan saatnya untuk keluar. Nah, kebanyakan orang motivator main suruh keluar aja orang. Begitu dia keluar, bangkrut usahanya, keluarganya sengsara. Kita nggak mau begitu. Jadi insya Allah ada ilmu bagaimana kapan saatnya bapak-bapak ini yang bekerja di kantor itu keluar. Ya, saya mengambil jalan tengah karena Islam itu ummatan wasata litakunu syuhada 'alan nas. Jadi ambil jalur tengahnya. Nah, kalau kesempatan cari buku saya jangan mau sumber jarang gajian yang edisi 2013 di Gunung Agung ada, itu ada saya ajarkan tentang kapan saatnya karyawan untuk keluar. Nah, kemudian tentang Pak Agus ya. Iya. Ya, Pak Agus bisnisnya banyak seperti itu memang Pak Catur ya. Pak Catur memang harus memprioritaskan dulu ya. Ini kan terlalu banyak. Pengalaman saya dulu saya punya 28 perusahaan, Pak. Nggak ada yang maju-maju, artinya yang menghasilkan jutaan, puluhan juta, ratusan juta. Tapi kalau kita fokuskan satu ya, paling tidak saya bilang minimum maksimum Anda boleh pegang 2 deh. Kalau sampai banyak begitu nggak bisa dikontrol. Ya, dan juga apa? Ketika Anda pulang kantor, Anda harus mengontrol bisnis itu. Dan paling nggak Anda harus bikin sistem untuk kontrolnya. Sebab kalau nggak punya kontrol sistemnya, nggak tahu sebetulnya bisnis ini jualannya berapa, benar apa nggak segitu hasilnya dan segala macamnya. Tapi insya Allah lah nanti pada pelatihan kita tiap bulan itu kita ajarkan juga ilmu yang namanya leverage atau partenon strategi. Itu khusus untuk meningkatkan omset dan juga sedikit akan kita ajarkan bagaimana sistem bisnis. Bagaimana kita bisa mengontrol bisnis kita dan bisnis-bisnis yang tadi udah terlalu banyak itu yang mana harus yang dipangkas. Ya, jangan karena nggak mungkin lah kita bisa besar semuanya. Saya lagi ngelihat Mbak Syifa, saya nggak lagi ngelihat Mas Agus, kan begitu. Saya lihat memang Mas Agus, nggak bisa ngelihat Mbak Syifa, kan ini memang fokus. Saya ingat kata-kata ayah angkat saya Bob Sadino, dia bilang fokus. Valentino fokus. Saya nggak percaya itu. Dan ketika saya langgar itu apa? Bangkrut usaha saya. Jadi insya Allah nanti pembahasannya kita bisa lebih lanjut lagi nanti pada tanggal 29 ya. Silakan SMS saja nama aja Pak. SMS nama katakan Purwanto atau Agus ke 021 5059 9559 atau detailnya juga bisa dilihat di situs saya bisnis2121.com. Ya, rekan Dakta, kalau Anda ingin ikut dalam seminar yang akan dilaksanakan, Anda bisa SMS langsung dengan cara ketik nama Anda, kirimnya ke 021 5059 9559. Kami ulangi di 021 5059 9559. Ustadz Valentino, ini kan Ustadz juga selalu menyerukan kampanye satu keluarga, satu pengusaha. Sampai sekarang seperti apa progres kampanye itu? Itu saya bilang hasilnya adalah yang kami kampanyekan ini insya Allah akan berdiri di 34 provinsi minimum gedung-gedung rumah wirausaha entrepreneur center. Jadi subhanallah Mbak Syifa. Jadi kemarin saya ketemu dengan pemilik ayam lepas. Langsung dia ketemu saya. Ustadz, ane buka di Aceh Ustadz ya. Setuju Ustadz ya, langsung dia tembak saya. Saya sediakan gedungnya, 1 gedung Ustadz. Ya salaman. Yaudah, deal insya Allah Aceh ente yang pegang. Jadi minimum kita akan buka 1 provinsi 1. Minimum. Dan saya harapan saya 10 karena kabupaten. Ya. Nah, kenapa saya buat rumah wirausaha entrepreneur center ini di setiap provinsi dan 20 negara? Karena kalau cuma 1 kita buka di Bekasi, pasarnya cuma se-Bekasi. Tapi kalau ente gabung jadi anggota Rumah Wirausaha Entrepreneur Center, ente bisa kita bantu pasarin produk ente ke seluruh Indonesia dan ke beberapa negara. Sebetulnya itu yang mau kita bentuk di Rumah Wirausaha Entrepreneur Center. Jadi orang yang ikut seminar kita yang di program Gold-nya, otomatis dia menjadi anggota Rumah Wirausaha dan insya Allah kita pemasarannya kita bantu. Satu lagi yang saya lupa. Setiap hari Senin di Rumah Wirausaha Entrepreneur Center Ciracas, saya buka konsultasi gratis. Itu puluhan orang datang. Jadi kalau ente udah jadi anggotanya, silakan datang setiap hari Senin, bisa di sana temui saya atau tim saya ada di sana. Anda bisa konsultasi bisnis Anda di sana. Dan insya Allah bisa juga nitipin barangnya untuk di display di galeri kita. Jadi ada 13 manfaat orang bergabung jadi anggota Rumah Wirausaha.
Oke, baik. Kita masih akan lanjutkan kembali perbincangan kita dan rekan Dakta kami ulangi kembali. Kalau Anda ingin ikut dalam seminar yang akan dilaksanakan pada tanggal 29 Juni mendatang, tepatnya di UI Salemba, Anda bisa kirimkan sekarang SMS-nya dengan cara ketik nama Anda, kirim ke 021 5059 9559 021 5059 9559. Rekan Dakta, kita lanjutkan perbincangan bersama Ustadz Valentino Dinsi MMMBA. Beliau adalah founder Rumah Wirausaha. Tema kita adalah semua bisa jadi pengusaha, termasuk Anda rekan Dakta yang pagi hari ini mendengarkan siaran kami, semua bisa menjadi pengusaha. Kalau Anda juga ingin sharing atau juga ingin mengikuti seminarnya, acaranya berlangsung pada tanggal 29 Juni mendatang di UI Salemba. Jadi dari sekarang mungkin bisa dipersiapkan waktu Anda bersama keluarga atau bersama rekan-rekan Anda agar tahu apa sih yang menjadi strategi agar bisnis Anda ini bisa lebih berkembang. SMS-nya di 021 5059 9559. Jadi kalau Anda ingin ikut dalam acara tersebut, seminar itu, Anda bisa cukup kirimkan SMS dengan ketik nama, kirimnya ke 021 5059 9559. Dari Jati Asih, ini Ustaz Valentino, ada Pak Yamin yang ingin bergabung juga. Yes. Assalamualaikum Pak Yamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Pak, baik, luar biasa. Iya, luar biasa. Jadi termasuk juga usahanya pagi hari ini nampaknya luar biasa ya Pak ya? Silakan, ada yang ingin ditanyakan. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Yamin. Ini saya mau nanya, ini mirip-mirip dengan Pak Catur tadi nih Pak Ustaz. Dan cuman Pak Catur masih eksis usahanya, saya kebetulan kemarin usaha, sementara saya nonaktifkan. Jadi saya mau buka lagi nih, tapi dengan jenis yang lain gitu, ya Ustaz. Yeah. Cuman pada saat sekarang ini ada satu keraguan-raguan dalam hati saya untuk melangkah ini. Sementara kan saya juga masih aktif jadi bekerja. Yeah. Jadi seperti apa mestinya yang kita harus ambil Pak Ustadz berbuat yang lebih baik ke depannya ini. Baik. Nah, saya lebih cenderung sebenarnya kalau hati kita ini lebih cenderung jadi maksud pengusaha. Karena pekerja ini kan kita ditakar, artinya betul Pak, ditakar gajinya Pak, penghasilannya. Kira-kira begitulah Pak Ustadz. Mohon masukan dari baik, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ibu Nunung di Tambun. Assalamualaikum Ibu Nung. Ya, waalaikumsalam Mbak Siva. Iya, apa kabar Ibu Nung? Alhamdulillah. Ada yang ingin ditanya-tanya dengan Ustaz Valentino, silakan Ibu. Masih. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Nung. Iya, ini kan saya ada mau minat usaha ya. Juga mau ikut seminar usaha gitu. Nah, mungkin dari ilmu itu saya dapat ya, karena memang saya merasa ragu-ragu membuka usaha. Ya memang modal sedikit supaya bisa berjalan gimana gitu ya. Terus kedua gini Ustaz, saya kan lagi memasarkan sebidang tanah kebun, kurang lebih 2000 meter. Daerah mana Bu? Daerah Jasinga. Baik. Tapi kok kayaknya susah banget gitu baik, ya. Baik. Gimana caranya? Baik. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya jawab dua-duanya langsung ya. Jadi saya jawab dengan ayat Al-Quran yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul hal yastawi allazina ya'lamun wallazina la ya'lamun. Katakanlah wahai Muhammad, apakah sama orang yang punya ilmu dengan orang yang tidak punya ilmu? Jadi enggak sama. Itu sebabnya kami memberikan ilmunya, kami mengejarkan ilmunya dulu. Jadi ketika orang berbisnis tanpa ilmu, yang terjadi apa? Buang waktu, buang energi, buang biaya, buang duit. Itu yang terjadi. Nah, supaya itu tidak terjadi, maka ilmunya dulu. Makanya kalau saya ingin tanya kepada teman-teman yang sudah punya usaha atau ingin punya usaha, apakah Anda sudah yakin bahwa usaha yang Anda jalankan saat ini, yang Anda geluti saat ini sudah tepat dengan pilihan Anda, dengan hati nur Anda, dengan hati nurani Anda, dengan passion Anda? Kebanyakan apa? Kalau Anda nggak tepat milih itu, nggak berhasil, kemudian pindah lagi yang lain. Nggak berhasil lagi, pindah lagi yang lain.
nggak berhasil lagi, pindah lagi yang lain. Saya punya om itu 25 tahun bisnis, pindah-pindah terus selama 25 tahun, dan akhirnya kemarin dia pensiun dari kerja di kantor, ya sambil kerja sambil bisnis, bangkrut semuanya. Dan akhirnya rumahnya mau disita bank. Kenapa? Karena dia nggak menemukan bisnis yang tepat. Nah, berdasarkan pengalaman inilah dan pengalaman saya pribadi, saya punya ilmunya. Bagaimana cara memilih usaha yang tepat, fit and proper untuk kita jalankan. Termasuk dengan beberapa teknik metodenya, dan salah satu tekniknya adalah yang disebut dengan spiritual teknik. Ya, jadi insya Allah makanya dalam seminar itu kami berikan teknik-teknik itu. Insya Allah kalau udah ketemu di situ, bisnis yang itu jangan pindah lagi. Tetap di situ aja. Jadikan penghasilan di situ dan hidup di situ. Dan insya Allah metode yang spiritual yang disebut dengan metode istikharah. Tapi sebelum istikharah ada teknik belakang sebelumnya dulu. Sehingga tidak akan menyesal, tidak akan kecewa orang istikharah. Tapi sebelum istikharah itu ada beberapa teknik nanti yang harus Bapak Ibu pelajari, sehingga pada saat nanti istikharah pilihannya adalah tepat. Dan insya Allah makanya kalau tadi sebidang tanah segala macam, di samping kita ajari ilmu tentang bisnis, ya kayak istri saya kan bisnis busana muslim, namanya Sofi mereknya, anak saya yang ke-8 itu merek namanya anak saya. Jadi karena saya memang ada networknya, ada jaringan di rumah saya sudah tersebar kemana, saya cuma angkat BBM saya, kemudian saya nge-tweet, Twitter, saya Facebook, saya BBM. Apa yang terjadi? Hanya dalam hitungan 3 hari kita dapat kurang lebih 76 agen. Bahkan sampai ke Malaysia dan Singapura. Itulah network, itulah jaringan. Nah, kalau Anda ingin juga seperti itu, ini kan saya dalam kasus ini bantuin istri saya kan. Termasuk saya juga bantuin teman-teman saya, anggota saya, seperti itu juga. Saya punya kakak ipar, dia pensiunan, udah lama nganggur, sekarang mau usaha beras dari Cianjur. Saya bantu siapa yang mau jadi agen beras langsung dari Cianjur. Harganya lebih murah, nggak pakai oplosan, murni, berkualitas. Siapa yang mau jadi agen? Tiba-tiba saja banyak yang permintaan. Jadi kita menggunakan teknologi, kita menggunakan network, dan sesungguhnya itu yang kita bangun di rumah berusaha. Jadi silakan jadi kalau yang Anda ingin ke seminar, jadi bukan seminar yang penting ya. Seminar itu cuma langkah awal. Tapi setelah itu kalau Anda sudah jadi anggota rumah berusaha, itu yang kita bantu sampai Anda berhasil. Ya, silakan saya kasih fasilitasnya, datang ke center-center kita. Kalau di Jakarta di Ciracas, silakan bisa datang konsultasi di sana setiap hari Senin. Ya, kemudian nanti kalau di provinsi lain juga seperti itu, kita lewat online, lewat BBM, lewat Twitter, lewat majalah dan segala macam, bahkan kita sudah punya radio streaming sendiri, ya, online radio, dan itu nanti bisa online di seluruh Indonesia dan di beberapa negara karena online kan seluruh dunia. Silakan bergabung menjadi anggota rumah berusaha, banyak manfaatnya. Silakan bisa dilihat di bisnis2121.com manfaatnya, dan kalau ingin bergabung, Anda cukup SMS saja, SMS nama Anda, kirim ke 021 5059 9559. Melalui SMS ada Ibu Suryani yang bertanya, Ustadz, saya ingin bertanya bagaimana jika kerjasama itu dengan teman, dengan sistem bagi hasil. Ya, kalau dengan teman yang pertama gini, apapun juga dengan siapapun ya, dengan musuh juga boleh kerjasama. Yang namanya competition sekarang, bukan competition. Jadi harus yang pertama adalah surat Al-Baqarah yang ayatnya paling panjang, 1 halaman, itu tentang transaksi, tentang bisnis. Yaitu apa? Hukumnya tercatat, hitam di atas putih. Jangan sampai kita ya selama gara-gara sama teman aja ya saya percaya, nggak boleh. Jadi ketika kita bertransaksi, berjual beli, bekerjasama, usahakanlah tertulis hitam di atas putih. Kenapa begitu? Sehingga kalau terjadi sengketa, terjadi salah paham, kembali kepada perjanjian yang tertulis. Oke, baik. Ini dari sekian banyak juga SMS lalu juga respon yang disampaikan oleh rekan Dakta tentang seminar yang akan berlangsung tanggal 29 Juni mendatang. Apa sesungguhnya Ustadz yang ingin disampaikan kepada para pendengar, dan feedback apa yang diharapkan juga dari seminar-seminar yang berlangsung selama ini? Jadi banyak sekali yang kita ajarkan. Pertama kali adalah tentang pondasi bagaimana membangun bisnis yang benar. Kenapa membangun pondasi? Kalau pondasinya benar, Anda akan bisa bangun bisnisnya setinggi apapun. Kalau pondasi rumah itu benar, gedungnya akan bisa tinggi setinggi apapun. Tapi kalau pondasinya cuma motivasi, sebentar doang hilang, ya itu yang kita bangun. Kedua, kita ajarkan 8 cara bisnis tanpa modal. Jadi kalau yang nggak punya modal jangan khawatir, kumpulin duitnya, ikut seminar, insya Allah Anda akan ngerti bagaimana cara dapetin modal. Termasuk salah murid saya namanya Zaili, itu bisnis kagak pakai modal, 45 juta sebulan jualan busana muslim, kan orang bayar dulu. Termasuk nanti kalau Anda ingin begitu bisa ketemu dengan dia belajar. Jadi enaknya Mbak Syifa, kita bisa mempertemukan orang-orang itu, antar peserta itu, kalau dia nggak percaya ketemu aja, belajar langsung kepada mereka. Dan murid-murid saya yang sudah berhasil itu tidak boleh pelit sama ilmu. Anda harus mengajarkan ilmunya itu kepada yang bertanya. Kalau busana muslim, yang jualan kue, yang katakan jualan properti. Jadi Anda bisa belajar sesama anggota. Termasuk juga ilmu bagaimana meningkatkan omset usaha 300% atau lebih dalam waktu 1 bulan atau sampai dengan 3 bulan. Itu ilmunya proven.
Ya sudah banyak lah. Jadi insya Allah setelah seminar itu akan ada kelompok mentoring bisnis. Jadi setelah seminar itu akan dikelompok-kelompokkan dalam kelompok mentoring bisnis, halakoh bisnis. Jadi tidak selesai seminar bubar, enggak. Kalau kayak gitu Anda nggak akan berhasil. Tapi setelah itu Anda punya kelompok bisnis yang saling mendukung di lingkungan masing-masing, di rumah dekat tempat tinggal masing-masing, dan juga kita menyediakan apa? Hotline-nya bisa langsung ke center kita, bisa lihat di online kita, macam-macam lah. Jadi saran saya Anda bisa pelajari dulu di bisnis2121.com tentang seminar itu, atau Anda bisa SMS ke nomor yang sudah disebutkan tadi, insya Allah. Oke, jadi rekan Dakta, kalau Anda ingin ikut dalam kegiatan seminar, kami ulangi lagi, seminarnya akan berlangsung pada tanggal 29 Juni mendatang di UI Salemba. Jadi kalau rekan Dakta ingin mendaftar, silakan cukup dengan kirim SMS, ketik nama Anda, kirimnya ke 021 5059-9559 021-5059-9559. Ustaz Valentino, terima kasih sudah hadir. Mudah-mudahan sukses seminarnya juga dan menghadirkan entrepreneur-entrepreneur yang baru ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan Dakta, sampai di sini perbincangan kami dalam program Dialog Informasi Dakta Pagi bersama Ustadz Valentino Dinsi. Bersama tim redaksi yang bertugas ada Rizky Aulia, Firman Hakim, dan saya Siva Faradila. Pamit undur dari ruang dengar Anda, dan setelah ini Anda bisa ikuti kembali Dialog Informasi Dakta Siang bersama Tito Suryawan. Dakta Radio bijak menghargai, cerdas memotivasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.